Hai guys, jadi kita masuk ke meal plan konsep. Jadi mungkin sebelumnya kita bicara tentang meal plan gitu ya. Kenapa ada konsep dan example-nya? Karena mungkin kalau dari, rumus saja atau dari formula aja kalian bingung, konsepnya gimana? Contohnya gimana? Nah itu akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi kemarin salah satu yang kita bahas itu adalah protein gitu kan. Usahakan selalu konsumsi 1,5 dari berat badan kita. Jadi kalau misalnya, kamu di 50 kilo, kita butuh 75 gram protein. Gimana cara aku ngitungnya gitu ya. Nah, ini cara ngitungnya nggak perlu, aplikasi, tapi kalau kamu mau hitung di aplikasi pasti hasilnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi kurang lebih setiap 100 gram daging gitu ya, sapi, ayam, ikan, ataupun misalnya seafood gitu ya, itu, kayak mungkin kepiting, cumi, udang, itu kurang lebih mengandung 20 gram protein. Jadi kalau misalnya siang kamu makan 150, malam makan 150, jadi kita total satu hari itu makan 300 gram daging. Itu udah mengandung 60 gram protein, 15 gramnya sisanya itu bisa kita dapat dari nasi, susu, dan lain-lain gitu. Karena sebenarnya nasi ada protein juga walaupun kecil gitu ya, telur itu juga ada kacang-kacangan gitu ya. Kalau kamu nggak ada timbangan, nggak masalah, 100 gram itu kurang lebih sebesar telapak tangan kamu gitu ya. Hitungan lain adalah biasanya setiap satu gelas susu itu mengandung 8 sampai 10 gram protein. Ini 10 sih yang tertinggi, satu butir telur sama kondengar 7 gram. Kalau putihnya aja itu 4 gram gitu ya. Nah, itu 3 makanan yang paling tinggi protein gitu ya. Kamu cuma perlu fokus di situ setiap hari, jadi kalau misalnya bisa ada daging, susu, dan telur gitu ya. Eee, Terus bosen dong gitu, orang pikir, "Masa tiap hari gue makan itu?" Tenang, cara masak biar nggak bosen nanti juga akan saya kasih tahu. Nanti, pokoknya kamu ikutin aku aja dan, itu pasti udah enak, seperti itu ya. Sekarang juga klien aku tuh ya, yang tadinya awam nih, gitu ya, aku tulis ya, meskipun awalnya mereka awam, sekarang mereka sudah menjadi seperti pakar nutrisi, seperti itu. Nah, buat karbo juga sebenarnya semua selalu bilang karbohidrat itu jahat, itu nggak benar gitu ya. Karbohidrat itu nggak jahat, cuman biasa kita konsumsi selalu berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena karbo itu di mana-mana, di mall semua karbo gitu, dan itu nggak susah. Ibaratnya satu piring nasi, kalorinya berapa, Vin? Ini ada orang nanya ke saya. Tergantung piringnya dong, gedenya berapa gitu kan. Terus ibaratnya selain itu ada di mana-mana juga. Kalau lapar ngemil apa? Biskuit, karbo lagi. Pokoknya rata-rata semua selalu karbo gitu ya. Karena itu kita bukan batasin karbohidrat, tapi kita bukan menghindari karbohidrat sama sekali, tapi kita hanya membatasinya, seperti itu. Nah, sebenarnya karbohidrat kalau kita pencinta orang Indonesia sukanya kan pasti makan nasi. Aku rekomen kalau nggak nasi putih nggak masalah, tapi kalau kamu bisa ganti nasi ke nasi coklat atau misalnya nasi merah itu lebih bagus, karena glycemic index-nya lebih rendah. Nasi putih, nasi merah, nasi coklat itu kalori dan, gulanya sama. Yang membedakan adalah glycemic index atau tingkat penyerapan gulanya lah, kalau bahasa gampangnya. Semakin tinggi glycemic index, gula itu semakin cepat terserap di badan, dan itu yang bikin, gula darah kita naik lalu ngedrop. Itu yang biasa bikin kita ngantuk, pengen gula lagi, ngidam lagi, seperti itu ya. Nah, kalau kamu pengen makan nasi, saran aku biasanya itu 4 sampai 5 sendok deh maksimal gitu ya, dari rice cooker gitu ke piring. Itu kurang lebih, sekepal tangan gitu. Coba kamu di tangan, kamu taruh 4 sendok makan dari rice cooker ke telapak tangan kamu itu pasti sekepal gitu ya. Dan itu kurang lebih 100 gram. Ini aku udah pernah hitung, kamu mau coba lagi pakai timbangan makanan nggak masalah gitu ya. Nasi coklat itu bukan nasi merah dan lebih bagus karena gula lebih rendah gitu ya. Jadi ini yang aku bilang, mengenyangkan dan dapat meningkatkan nafsu makan. Di sisi lain, rasanya seperti nasi putih, jadi sangat cocok buat kita. Jadi ingat ya, nasi coklat itu bukan nasi merah, tapi beneran nasi coklat dan warnanya coklat gitu ya, brown rice. Buat, buah sama sayur kamu bisa, makan semuanya sepuasnya gitu ya. Kalau misalnya yang sayur, nggak perlu ditakar, kamu makannya sepuasnya. Buah yang berries juga sepuasnya kamu bisa makan seperti yang aku udah jelasin di sisi sebelumnya. Kalau buah yang bisa digenggam itu, 3 maksimal 3 sampai 5 porsi ya, itu udah banyak banget gitu ya. Kalau bisa jangan lebih dari 5 gitu, 3 sampai 5. Kalau emang kamu suka buah banget 5, tapi kalau kamu bisa normal di 3 itu juga boleh. 3 piring kecil, 3 mangkok kecil, 3 genggam, atau, eee, 3 buah gitu ya, itu semua satuannya sama ya, kurang lebih. Nah, lalu, kita lanjut karbohidrat kompleks gitu ya. Karbohidrat kompleks itu nggak ada yang bisa mengalahkan oatmeal gitu, karena menurut aku ini yang paling bagus, paling murah, bisa didapetin di mana-mana gitu. Roti gandum juga sebenarnya bagus gitu, cuma banyak roti gandum palsu yang cuma warnanya coklat, tapi, eee, dia bukan roti coklat asli gitu, atau dia bukan roti gandum asli maksud saya, sorry, seperti itu.
Nah, kamu juga kalau misalnya mau beli roti gandum, lihat nutrition fact-nya, pilih yang gulanya di bawah 10 gram gitu ya. Jadi kalau makan roti gandum hitungannya itu per satu tangkap gitu ya, satu tangkap itu hitungannya 2 lembar, jangan lebih gitu ya. Buat lemak, lemak itu makanan yang mengandung lemak baik itu susah dicari gitu ya, biasanya tinggi kalori dan menyehatkan. Jadi fungsi lemak itu di badan lumayan banyak ya, jadi kayak menstabilkan hormon, membantu penyerapan vitamin-vitamin dan mineral juga, seperti itu. Nah, itu, 1 gram lemak itu 9 kalori, namun buat 1 gram protein dan karbohidrat itu 4 kalori. Ini di sisi sebelumnya udah dibahas gitu. Ini lemak dari makanan, bukan lemak yang ada di perut ini. Itu adalah hal yang berbeda, seperti itu. Jadi teman-teman harus, ingat ya. Lalu beberapa sumber lemak yang biasa aku suka itu adalah alpukat, minyak yang sering kita gunakan saat masak, canola, soy oil, atau olive oil, segala jenis kacang-kacangan, Greek yogurt gitu ya. Aku nggak rekomen kayak kamu pakai minyak biasa, karena minyak biasa itu kurang bagus yaitu di hydrolyze gitu, jadi aku nggak gitu rekomen sih. Canola, soy, olive oil, biasa aku di antara 3 ini. Dan dia ada yang buat masak seperti itu. Kalau yang paling murah biasanya soy atau nggak canola, olive oil itu adalah yang biasa tuh paling mahal, seperti itu. Nah, ini kurang lebih, patokannya kalau misalnya kamu ribet gitu ya, kalau kamu nimbang-nimbang, itu juga ada gitu ya. Kalau kamu nggak mau nimbang, nggak mau pakai aplikasi tiap makan gitu ya, ya udah nggak masalah gitu ya. Buat protein kurang lebih, 1 palm atau telapak tangan. Buat sayur itu adalah, 1 vegetable atau 1 fish, tapi menurutku kalau sayur, kamu mau dua fish itu juga nggak masalah sih. Aku nggak pernah mentakar, cuman kalau buat orang yang nggak bisa banget gitu, bener-bener nggak bisa makan sayur, ya at least segini deh, seperti itu. Lalu, serving of carbs, jadi ini karbonya biasa mungkin boleh ubi, boleh, nasi gitu ya, boleh pasta coklat gitu ya. Nah, ini kurang lebih, 1 cup gitu ya, secup tangan kita. Lalu buat fat atau lemak baiknya, itu kurang lebih sejempol kita. Bisa kayak kacang-kacangan itu juga sebenarnya, salah satu lemak baik itu ya. Jadi ini kurang lebih ini udah semua nih. Ya ada protein, karbohidrat, fat, dan ada serat juga gitu. Nah, ini kurang lebih itu gambarannya kalau for men and for women. Kenapa kalau woman lebih sedikit proteinnya? Karena kebutuhan kalorinya lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau cowok itu kalau bisa semuanya 2 gitu ya, dari, karbonya, lalu dagingnya gitu ya, semuanya kurang lebih segini, gitu. Lalu ini kalau misalnya buat cewek gitu ya. Nanti kalau misalnya berat kamu udah nggak turun, biasanya yang kita kurangin pertama itu adalah karbonya. Mungkin dari 2 kita kurangin jadi 2,5, jadi 1,5, lalu jadi 1 aja gitu. Kalau cewek juga sama, gitu. Kalau udah merasa terlalu sedikit, ya dikurangin gitu. Jadi kalau kalian sadar di luar negeri ya, nasi itu adalah side dish gitu ya. Kalau di restoran Italia, restoran mahal, mereka selalu berkata main course itu daging gitu. Jadi ini main course, lalu di sana itu karbonya itu sedikit. Kalau di Indonesia karbonya itu satu ini. Nah, ini yang bahaya nih. Karbo satu ini, lauknya dikit seperti itu. Nah, ini adalah porsi biasa kalau sekali makan yang benar kurang lebih seperti itu. Nah, konsepnya nanti kita akan makan 6 kali sehari gitu ya, pola makan kamu akan dibagi jadi 6 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam. Di antaranya semua ada snack 1, snack 2, snack 3, ini ada total 6 kali, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini wajib, wajib, dan wajib, jadi ada opsional. Kalau misalnya kamu mau 6 kali makan, ya udah, kamu ada snack. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, eee, ada snack-nya, kamu cuma makan 3 kali nggak masalah, karena yang penting adalah hasil akhirnya, gitu. Kalori kamu gimana, protein kamu gimana di hari itu. Seperti itu. Beberapa alasan kenapa makanan dibagi jadi 6 adalah, banyak orang yang suka kelaparan. Jadi biar kamu nggak kelaparan, jadi kalau misalnya lapar, ya udah kita ada snack gitu ya. Lalu misalnya kalau ada yang orang mau naikkan berat badan gitu, atau misalnya yang obesitas gitu ya. Nah itu, biasanya kan kebutuhan kalorinya gede gitu, kayak misalnya orang obesitas sampai 100 kilo, kebutuhan kalori kalau kita kali 30 aja kurang lebih udah 3.000 gitu. Kita defisit mungkin 2.500 gitu ya. Kalau kamu buat kejar 2.500 dari 3 kali makan itu sulit, seperti itu. Nah jadi 6 kali ini bisa dipakai dua-duanya untuk yang menaikkan atau nggak menurunkan berat badan, seperti itu. Jadi kalau misalnya 6 kali itu sangat ngebantu gitu ya buat yang kalorinya besar. Tapi kalau misalnya kalori kamu 1.500 atau misalnya kalori kamu berapa, mau kamu bagi-bagi nggak masalah sih. Jadi pilihan aja, mau 3 atau 6 kali itu sama aja, gitu ya. Kalau misalnya 2.000 dibagi 6 ya setiap kali makan kurang lebih 300 kalori lah. Tapi kalau misalnya kalori kamu 1.500, ya nggak mungkin bisa dibagi 6 nih, terlalu sedikit. Gitu kan kalau, 1.500 kita bagi 6, mungkin
jadi kecil banget gitu. Pasti harus ada yang kita kurangin. Masa sekali makan cuma 250 kalori, seperti itu. Jadi biasanya kalau 1.500 ya mungkin cuma 3 kali gitu ya. Sarapan, makan siang, makan malam, atau nggak ada snack deh gitu. Misalnya kopi 100 kalori gitu, bisa kayak gitu ya. Jam makan kita fleksibel, jadi jarak waktu antara setiap pola makan 2-3 jam. Jadi misalnya sarapan kita jam 8 pagi, ya snack berikutnya ya 2-3 jam berikutnya jam 10 gitu ya. Makan siang, lalu jam 12, lalu dan seterusnya kayak gitu ya. Nanti ini snack 1 kan, snack 2-nya mungkin jam 2 atau jam 3 seperti itu. Jadi ibaratnya setiap 2-3 jam kita makan. Jadi buat orang yang suka bilang diet itu nggak boleh makan. Nah, di kita sebaliknya, di kita itu harus makan terus seperti itu ya. Jadi snack itu opsional, tidak wajib mau makan. Kalau mau lapar ya silakan dimakan, kalau mau di-skip ya silakan, gitu ya. Kalau menurut saya dimakan aja selama masih bisa makan dan berat tetap turun, kenapa kita harus mengurangi porsi makan kita, gitu ya. Jadi kayak kalau kita masih bisa makan kalorinya banyak dan beratnya turun, ya udah makan aja gitu. Kalau nge-stuck baru kita kurangin justru. Nah, itu cara yang benar. Jadi badan kita nggak adaptasi dengan kebutuhan kalori yang terlalu rendah, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu juga, kalau badan kita terlalu rendah kalori, sebaliknya yang akan terjadi, badan kita itu nggak akan mau melepas cadangan energi. Dia akan berpikir bahwa, aku udah nggak tahu kapan dapat energi lagi, jadi aku akan keep lemak ini, aku akan keep cadangan energi ini, gitu. Jadi dia mungkin dilepas di awal, udah gitu dia stuck. Nah, itu adalah kesalahan semua orang. Diet bentar, ada hasil, seminggu, 2 minggu, terus stuck. Kalau di kita, kenapa beratnya turun terus? Karena kita turunkannya itu bertahap. Itu adalah jawabannya selama ini teman-teman cari. Seperti itu ya. Nah, teman-teman juga harus ingat, jam berapapun kamu bangun tidur, itu makanan yang kamu makan pertama kali adalah sarapan kamu. Setiap orang kan bangun tidur beda-beda ya. Yang penting adalah pola makan kamu, bukan jam makannya. Jadi ibaratnya kalau kamu bangun jam 8 hari ini, kamu makan pertama itu sarapan kamu. Besoknya kamu bangun jam 10 atau jam 9, kamu makan pertama itu sarapan kamu. 2-3 jam berikutnya itu dimulai dari situ. Seperti itu. Jadi kita hitungannya itu dari antara jarak waktunya. 2-3 jam. Mau ini dirubah jam 8, jam 10, jam 11, itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Harus ingat juga, misalnya hari ini kamu baru makan 4 kali nih, gitu ya, dan sekarang jam 10, kamu mau konsumsi makanan kelima, itu makan malam kamu, gitu ya. Karena kan mungkin ada orang bangunnya siang, makan malam jam 10 malam nih, gitu ya. Ingat, jam makan itu nggak penting, kamu mau makan ya makan aja. Selama kamu masih bisa konsumsi kalori yang kamu makan, mau makan jam 12 malam pun, sebelum tidur nggak ada masalah. Gitu. Yang penting, kasih jarak 1 jam dari jam tidur. Mau kamu makan jam 12 malam, tidurnya mungkin jam 1 malam nggak masalah. Karena sekarang di era sekarang, saya lihat orang rata-rata tidur jam 12, jam 1, jam 11, gitu. Setiap orang kan beda-beda ya. Kayak gitu. Kalau kamu bisa tidur jam 9 atau jam 10, ya itu lebih bagus dan lebih sehat lagi. Seperti itu. Pokoknya kalau bisa antara jam makan dan tidur itu dikasih jarak 1-2 jam, biar nggak mengganggu proses detoksifikasi kita. Seperti itu. Bila kamu merasa di hari itu asupan kalori yang kamu makan kurang untuk menaikkan berat badan, makan jam 12 malam pun nggak masalah gitu ya. Jadi mungkin di antara teman-teman nih, nanti biasanya aku nulis ini adalah karena nanti kalau apalagi badannya udah fit gitu ya, baik cewek ataupun cowok gitu, biasanya itu mulai banyak maunya nih. Kalau sekarang mungkin goalnya fat loss doang gitu ya, cuman sepengalaman saya, badannya udah fit atau udah achieve gitu. Nah, nanti dia merasa kayak, aduh dada sama tangan pantat aku kurang montok, aku pengen besarin lagi. Nah, itu mereka mulai tuh makannya banyak biar kalorinya lebih berisi badannya gitu. Cuman berisinya otot ya, jadi padat, bagus, bukan lemak. Cowok juga, aduh kayaknya misalnya dari om-om buncit gitu, papi-papi buncit, bapak-bapak gitu kan ya. Nah, nanti lalu menjadi perutnya rata, seperti itu. Nanti udah six pack gitu. Nah, nanti juga dia akan berpikir bahwa, oh aku harus gedein badan nih, nanti makannya banyak gitu ya. Jadi ini cewek ataupun cowok itu sama, seperti itu. Nah, di sini yang kamu ingat kita adalah flexible dieting, kamu bebas mau makan sehari berapa kali, yang penting jumlah kalori sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang penting itu adalah hasil akhirnya. Ini aku selalu highlight. Yang penting itu hasil akhirnya, seperti itu. Pastikan protein kamu 1,5 kali dari berat badan, gitu ya. Semakin berat badan kamu turun, kamu butuh mengurangi porsi makan kamu. Misalnya gini, awal-awal pasti berat kamu turun tanpa olahraga, tapi lama-lama stuck. Bila pola makan tidak diubah, tapi kamu bisa bantu dengan pola olahraga yang kau berikan. Nanti, atau mengurangi porsi makan kamu. Misalnya, dari 4 sendok nasi setiap makan malam, dan siang menjadi 2 sendok saja. Ini seperti aku bilang tadi, seperti yang dicontoh ini, kalau stuck kita kurangin, kayak gitu. Ini aku ada tulis kalau misalnya kamu nggak mau olahraga ya. Kenapa? Karena banyak orang itu merasa olahraga itu berat. Jadi dia cuma mau makan dulu gitu ya.
menurut aku nggak masalah gitu, yang penting kamu mulai dulu, udah merasa dapat feel-nya, dibantu olahraga, gitu ya. Cuman alangkah bagusnya kalau kamu bisa melakukan keduanya barengan di saat yang sama ketika kick off mulai gitu ya. Kayak, "Oh, aku langsung diet dan olahraga," gitu. Itu jauh lebih bagus, seperti itu. Lalu, buat pemilihan ini udah ini belum ya, sorry. Kita udah sampai sini, oke, ke-skip. Nah, buat pemilihan nasi coklat tentu lebih bagus ya, karena lebih kenyang, menekan nafsu makan, dari segi kalori mirip dengan nasi putih. Jadi ini keputusan kamu, mau nasi putih atau nasi coklat. Banyak orang nggak bisa ninggalin nasi putih, karena kita Indonesia, gitu ya. Tapi aku kasih rekomendasi nasi coklat rasanya sama, dan kamu boleh coba, gitu, itu recommended. Untuk cara masak, bebas dimasak dengan cara apapun, yang penting tetap digoreng dengan menggunakan minyak goreng biasa. Ini udah aku jelasin di sesi sebelumnya. Kamu bayangin tepung gitu ya, digoreng pakai minyak goreng biasa, wah itu dahsyat gitu ya. Kalau kamu mau gorengnya pakai olive oil itu nggak masalah, kayak misalnya kamu mau goreng tempe, goreng telur pakai olive oil, boleh banget gitu ya. Eee, dan aku selalu bilang kalau kamu mau mudah, kamu cuman track protein dan kalori. Kalau kamu mau pakai balance diet, aku rumus makro yang tadi, di sebelumnya kayak protein 40%, karbohidrat 40%, fat 20% itu nggak masalah. Tapi kalau kamu cuman track protein dan kalori aja, menurut aku itu udah akan mendapat hasil yang sangat kamu inginkan gitu ya. Cara ini nggak akan kamu temukan di mana pun gitu. Nah, ini bahaya minyak goreng biasa ya. Jadi minyak goreng biasa itulah vegetable oil, partial hydrogenation result in trans fat gitu ya. This inflammatory ingredient raise your bad cholesterol LDL while lowering your good cholesterol HDL. Jadi minyak biasa itu adalah, kontribusi yang paling besar ke heart disease gitu atau penyakit jantung gitu. Nah, kenapa? Karena dia itu menaikkan, kolesterol jahat kita atau LDL dan dia menurunkan HDL kita. Makanya aku rekomen yang tadi, canola, soya oil gitu ya, soy oil dan, eee, olive oil seperti itu. Itu kamu boleh pakai gitu ya. Dan ini teman-teman ingat, cara masak ya, bebas yang penting jangan digoreng sampai terendam minyak atau deep fried gitu ya. Kalau misalnya kamu merendam pakai minyak itu boleh, olive oil, soy canola. Dan semua bumbu-bumbu, rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, DLL ada itu nggak masalah. Garam juga nggak apa-apa, yang penting non MSG. MSG karena sodiumnya terlalu tinggi gitu ya. Kalau garam itu 1 atau 2 jentik jari atau 1-2 pinch ketika masak itu nggak masalah. Jadi yang kita masak buat keluarga dan kita makan itu sebenarnya sama gitu ya. Saya juga ada anak dan yang kita makan sama gitu. Cuma anak saya dari kecil nggak pernah makan gorengan. Karena kita nggak rekomen gitu ya. Gorengan, tepung di kita nggak ada gitu. Snack, biskuit, manis-manis di kita juga nggak ada. Gitu. Jadi emang udah kebiasaan dari kecil snack-snack yang tinggi gula kita selalu bilang itu tinggi gula seperti itu. Nah, cara masaknya gimana gitu ya, teman-teman bisa search di Google gitu ya, cara masaknya mungkin dimarinasi gitu ya, habis kayak di-marinate, ditumis itu juga boleh, di-steam atau di-sop atau dibakar itu nggak masalah. Intinya jangan digoreng deep fried dibalut tepung gitu ya. Kalau misalnya deep fried, biasa aja, mungkin kamu masak ayam goreng pakai canola atau olive oil itu nggak masalah lah gitu. Cuman jangan yang pakai tepung gitu ya. Jadi teman-teman bisa Google sendiri pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti tinggal diganti-ganti nih. Ikan, ayam, beef, seafood nih udah banyak. Kayak misalnya nih, sop ikan, sop ayam, sop beef, sop seafood. Itu aku udah dapat menu buat 4 hari gitu ya. Lalu kalau nggak misalnya hari ini aku tumis ayam, besok misalnya tumis beef, atau nggak tumis tempe atau apa itu bisa juga. Seperti itu ya. Atau mau dibakar itu juga ada variasi udah banyak. Seperti itu. Dan ini tips kalau makan di luar, jadi teman-teman kalau misalnya makan di luar, kayak American restoran gitu ya, kalau bisa, pilihnya bisa pilih salad atau misalnya pilih steak gitu, nggak masalah sih. Steak itu oke banget ketika makan di American restoran gitu ya, cuman kalau bisa sausnya dipisah, itu yang bikin gemuk ya. Kalau di Australia restoran, biasanya mereka terkenalnya ikan gitu ya. Nah, atau steak juga ada, nah ini juga sama sih, gitu ya, minta saus dipisah, kentangnya jangan digoreng, gitu ya. Kita ganti mashed potato gitu ya, atau diganti sayuran semua, lalu bisa saus. Chinese restoran, pilih makan ditumis, direbus, hindarin yang digoreng. India restoran biasanya terlalu tinggi santan, seperti itu. Jadi, kalau ini bisa juga sih cara tumisan tomat. Pokoknya di restoran apapun, goalnya kalau bisa kita cari, makanan yang tidak terlalu mengandung tepung gitu ya. Jadi di restoran Italia ini yang paling sulit menurut aku, karena aku setiap kali di sini, aku selalu bingung pesennya apa.
karena isinya pizza, pasta, dan garlic bread gitu. Jadi, biasa aku emang ke restoran Itali kalau lagi mau cheat meal aja gitu, mungkin makan pizza. Kalau Jepang sama Korea itu, favorit aku, karena di situ banyak makanan yang sehat, dan kalau kamu tahu di Jepang dan Korea itu adalah negara dengan tingkat obesitas terendah, gitu ya. Karena makanan mereka itu rata-rata, proteinnya tinggi semuanya dan, apa namanya, rendah gitu, karbo atau gorengannya itu rendah. Cuman kalau bisa, kamu, menghindari makanan yang berbau gorengan, katsu atau misalnya tepung seperti soba atau minyak gitu ya. Di Korea restoran, ini yang kayak aku bilang, rendah, jadi, kamu boleh coba kimchi, bibimbap, semua barbeque gitu. Korean barbecue sih beneran favorit aku sih kalau misalnya aku lagi pergi makan gitu ya, karena aku nggak pernah merasa bersalah makan di Korean barbecue dan itu enak gitu ya. Di Indonesia juga banyak sih, cuman kalau bisa kamu hindarin santan gitu ya. Sate, sup, gado-gado, rujak, ketoprak nggak masalah sih, yang penting bisa saus dan nggak ada gorengan. Paling itu aja kalau buat, pola makan, konsepnya juga udah jelas gitu ya, dari kamu udah tahu rumusnya, konsepnya gimana. Sekarang kita berikutnya akan pindah ke olahraganya nih, gitu ya, olahraga yang paling penting seperti itu kan.